Kenapa singa disebut sebagai raja hutan, padahal harimau lebih besar dan tentunya lebih kuat? Kita mungkin sering mendengar kalau singa adalah raja hutan, tapi tentunya kita pernah bertanya-tanya, kenapa bukan harimau yang mendapatkan gelar itu? Padahal secara ukuran dan kekuatan, harimau pasti lebih unggul daripada singa. Pertama-tama, mari kita lihat dari segi habitat. Singa hidup di sabana, padang rumput luas di Afrika. Sedangkan harimau lebih suka tinggal di hutan-hutan lebat Asia. Menariknya, sebutan raja hutan untuk singa itu sebenarnya agak keliru, karena mereka tidak benar-benar hidup di dalam hutan. Sebutan ini lebih karena peran simbolis dan pengaruh singa dalam budaya manusia. Lalu, bagaimana struktur sosial mereka? Singa dikenal sebagai satu-satunya kucing besar yang hidup berkelompok. Kelompok singa biasanya dipimpin seekor jantan alfa, dan biasanya ada 1 atau 2 singa jantan dominan yang sering dianggap sebagai pemimpin. Kehidupan sosial ini tentu berbeda dengan harimau yang cenderung hidup soliter atau penyendiri. Inilah yang membuat singa lebih cocok dianggap sebagai raja, seorang raja yang memimpin rakyatnya. Begitu pula singa jantan yang memimpin kelompoknya. Istilah raja hutan kemungkinan besar muncul dari pengaruh budaya barat, di mana singa dikenal lebih baik daripada harimau, terutama karena singa hidup di dataran Afrika yang tentunya lebih terbuka, tempat di mana mereka lebih mudah diidentifikasi dan dipelajari oleh orang Eropa. Di sisi lain, harimau lebih banyak hidup di hutan Asia yang jauh dari pandangan masyarakat barat pada zaman dahulu. Berbeda dengan singa, harimau adalah hewan soliter. Mereka hidup penyendiri dan hanya berinteraksi saat kawin atau saat induk harimau merawat anaknya. Jadi, dalam hal kepemimpinan dan sosial, singa lebih cocok menyandang gelar raja dibandingkan dengan harimau. Bukan hanya secara biologis, singa juga lebih banyak muncul dalam mitologi dan budaya manusia. Singa telah lama dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Banyak kerajaan kuno hingga modern menggunakan gambar singa sebagai lambang kekuasaan mereka. Sebut saja kerajaan Inggris dengan The Lion Rampan, dan sebagai lambang dalam agama dan mitologi Mesir kuno. Di sisi lain, harimau memang memiliki tempat penting dalam budaya Asia, tetapi pengaruhnya di tingkat global tidak sebesar singa. Singa lebih mudah ditemui dalam simbol-simbol kekuasaan, baik di barat maupun timur. Secara fisik, harimau memang lebih besar dan kuat, terutama harimau Siberia yang bisa lebih berat daripada singa. Tapi, ukuran bukan segalanya. Singa adalah petarung yang sangat tangguh. Terlebih lagi, mereka sering bertarung dengan sesama singa atau bahkan predator lain di sabana. Sehingga kemampuan tempur mereka cukup terlatih. Singa jantan memiliki surai yang besar dan mencolok.
memberikan mereka tampilan yang megah dan mengesankan, sehingga sering dikaitkan dengan sosok raja. Surai ini juga menandakan kekuatan dan dominasi. Mereka sering muncul dalam lambang kerajaan dan cerita mitologi sebagai pemimpin atau penguasa. Istilah Raja Hutan mungkin lebih terkait dengan pengaruh budaya daripada kenyataan ekologis. Karena singa sebenarnya lebih sering ditemukan di padang rumput atau sabana daripada di hutan. Singa adalah predator puncak di ekosistem mereka, yang berarti mereka tidak memiliki banyak musuh alami dan berada di puncak rantai makanan. Hal ini juga memperkuat citra mereka sebagai penguasa alam liar. Singa yang berperan sebagai pemimpin kelompok mungkin menjadi alasan kenapa mereka dianggap sebagai struktur kerajaan dalam alam liar. Sementara itu, harimau memang juga kuat dan sangat mengesankan, serta hidup secara soliter, tetapi tidak memiliki simbolis sosial dan budaya yang sama dengan singa dalam konteks sebagai raja. Jadi, kenapa singa disebut sebagai raja hutan? Kenapa bukan harimau? Karena singa lebih simbolis dalam hal kekuasaan. Mereka hidup dalam kelompok dengan hierarki yang jelas dan telah lama dianggap sebagai simbol kekuatan dalam berbagai budaya. Sementara harimau, meski lebih besar dan kuat, tapi lebih bersifat soliter dan tidak memiliki peran yang sama dalam budaya global. Bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak kalau singa tetap jadi raja hutan? Atau kalian sempat berpikir, seharusnya harimaulah yang layak jadi raja hutan?